Selamat datang ke presentasi untuk kelompok 5 dengan saya sendiri, Jonas Saputra Amin. Saya akan membuka presentasi ini. Baik, saya mulai. Untuk studi kasus kewarganegaraan, kami dari Teknik Informatika, IF3D Regular Malam. Saya lanjut saja ke halaman selanjutnya. Dalam dokumen ini akan berisi introduksi, deskripsi kelompok, judul, hingga pada akhirnya ada penaruhan solusi dan penutup. Kita mulai pada introduksi. Presentasi ini ditampilkan untuk menjelaskan hasil dan proyeksi dari studi kasus yang telah kami lakukan selama ini. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Jo sebagai Jonathan, dan ada Adi Gunawan, Haikal Ramadan, dan Bila Ramadan Darmawan. Lanjut, halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, Adil, dipersilakan. Oke, untuk pertama-tama kami akan membahas kebebasan pers dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu studi kasus implementasi dan penguatan hak asasi. Tujuan studi kasus ini yang berjudul kebebasan pers dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk menganalisis kerangka konstitusional kebebasan pers yang diuraikan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28F, dan untuk mengevaluasi implementasi praktisnya dalam kaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan seperti penyosoran dan tekanan pemerintah yang melemahkan independensi jurnalistik, serta mengeksplorasi implikasi kebebasan pers terhadap hak asasi manusia yang lebih luas. Latar belakang permasalahan dalam topik ini ada 3. Yang pertama itu adalah kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memungkinkan warga negara untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi guna menciptakan masyarakat yang berpengetahuan luas. Yang kedua, meskipun dijamin secara hukum, kebebasan pers di Indonesia masih terhambat oleh penyosoran, intimidasi, dan tantangan hukum, terutama isu-isu sensitif. Dan yang ketiga, hambatan terhadap kebebasan pers ini mengancam independensi jurnalis dan membatasi akses publik terhadap informasi yang akurat, sehingga menghambat kemampuan masyarakat untuk menilai informasi secara kritis. Selanjutnya ada konteks umum yang akan dijelaskan oleh Bilal Ramadan. Konteks umum, kebebasan pers merupakan elemen kunci demokrasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang independen dan beragam. Di Indonesia, setelah reformasi 1998, kebebasan pers mengalami perkembangan signifikan dengan penghapusan regulasi otoriter dan pemberlakuan undang-undang yang lebih demokratis. Namun, dalam praktiknya, kebebasan pers seringkali berada di bawah tekanan sosial dan politik, terutama di era digital di mana informasi dapat dengan mudah dimanipulasi dan disalahgunakan. Hal ini menempatkan kebebasan pers sebagai isu yang terus relevan. Kebebasan pers di sini merupakan terjemahan dari kebebasan pers, serupa dengan kebebasan berwenang. Secara historik, Adi Negoro, pengakuan dan perlindungan hak untuk bebas dari pengaruh dan tekanan penguasa dimulai dengan dikeluarkannya Magna Carta. Dalam konteks pers, hal ini secara khusus disebutkan dalam pasal 12 Virginia Bill of Rights 15 Mei 1776 tentang kebebasan pers. Semangat Piagam Virginia tahun dimasukkan ke dalam Konstitusi Amerika Serikat 1787. Kemudian pada tahun 1789, Piagam Virginia juga diadopsi oleh Prancis. Oleh karena itu, kebebasan pers adalah kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam memberikan informasi kepada media masyarakat melalui media massa
baik media cetak maupun elektronik. Selanjutnya, dasar konstitusional. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi. Pasal ini menjadi landasan konstitusional untuk kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 mengatur tentang hak, kewajiban, dan perlindungan bagi jurnalis dan institusi pers. Undang-undang ini mempertegas pentingnya media sebagai pilar keempat demokrasi. Namun, penerapan masih menghadapi tentang hukum dan politik. Pasal 28F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Halaman selanjutnya akan dilanjutkan dengan hubungan dengan hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Karena sejatinya manusia berhak memiliki informasi yang benar dan disebarluaskan ke dalam masyarakat. Lanjut, seperti kata Obama, we have to uphold a free press and freedom of speech because in the end, lies and misinformation are no match for the truth. Karena kebohongan dan misinformasi sendiri akan menjatuhkan struktur masyarakat dalam perputaran informasi yang penting adanya dan dibutuhkan oleh pada masyarakat sendiri. Seperti berita-berita, hoax, dan misinformasi akan menjatuhkan kualitas dari komunikasi masyarakat. Lanjut. Baik, untuk permasalahan utama. Dikutip dari Aliansi Jurnalis Independen, atau disingkat AJI, dari 89 kasus, hanya 2 kasus pelakunya telah mendapat hukuman pengadilan. Sebagian besar kasus kekerasan pada jurnalis tidak diinvestigasi secara serius, sehingga memperkuat impunitas dan akhirnya terus mengalirkan kekerasan baru. Dari 89 kasus ini telah direkam pada tahun 2023, dan data ini merupakan bukti dari kasus kekerasan yang dilaporkan yang tidak diselidiki secara serius, maka eksekusi impunitas atau pembebasan secara denda berulang-ulang. Maka daripada itu, insiden kekerasan baru telah tampil. Seperti contoh-contoh rumah jurnalis asal Papua di teror Bor Merakitan, yaitu Victor Mambor. Diskusi publik masa depan kebebasan pers di Papua telah dilakukan oleh para pihak berwenang, dan juga ada tolak revisi UU penyiaran. Baik, lanjut. Berikut adalah chart dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, yang dimana di situ ada angka-angka 26 teror, intimidasi, dan ancaman dari 89 kasus yang telah direkam tadi 2023. Dan dari antaranya juga ada yang kedua, kekerasan fisik 18 kasus, 14 kasus serangan digital, 10 kasus larangan liputan, 7 kasus penghapusan hasil liputan, 5 kasus perusakan dan perampasan alat kerja, 5 kasus kekerasan seksual terhadap reporter, dan 4 kasus kriminalisasi dan gugatan perdata. Dari total 89 kasus ini, AJI atau Aliansi Jurnalis Independen telah menghasilkan kesimpulan di mana dari dokumentasi ini individu yang ditarget adalah 83 jurnalis, dari kelompok yang target ada 5 kelompok jurnalis, dari media yang target ada 15 media. Dari 83 jurnalis, kekerasan tinggi dalam isu akutabilitas, dan kekerasan tinggi dalam isu sosial dan kriminal, dan kekerasan tinggi dalam isu lingkungan. Dalam kekerasan tertinggi dalam isu akutabilitas, yang dimana pelaku adalah aktor negara, ada juga aktor non-negara, dan pelaku tidak dikenal. Dari sekian kasus, itu adalah kasus kriminalisasi terhadap kebebasan pers pada tahun 2023. Lanjut, akan dijelaskan oleh Haikal. Baik, berikutnya penerapan yang disarankan oleh Aliansi Jurnalis Independen. 1.
Pemerintah dan DPR wajib patuh kepada Undang-Undang Pers yang telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam melaksanakan profesinya. Karena itu, berbagai regulasi yang mengancam kerja-kerja jurnalis dan perusahaan media harus dihapus. 2. Pemerintah bersama Dewan Pers dan komunitas pers membuat mekanisme nasional perlindungan jurnalis. Mekanisme perlindungan tersebut setidaknya terdiri dari 4 pilar keamanan jurnalis, antara lain pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan promosi. 3. Dewan Pers memastikan independensi jurnalis dan perusahaan media di tengah kepemilikan media oleh politikus atau pemimpin partai politik. 4. Perusahaan wajib memastikan keamanan jurnalis dan pekerja media mulai dari kekerasan yang berkaitan dengan pemberitaan hingga keamanan ekonomi. 5. Aparat hukum harus menginvestigasi seluruh kasus serangan terhadap jurnalis dan media secara independen dan imparsial. 6. Jurnalis dan pekerja media perlu bergabung dalam serikat pekerja baik di dalam perusahaan maupun lintas perusahaan untuk memastikan hak normatif sebagai pekerja terpenuhi serta meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya ada penawaran solusi. Kasus nyata seperti serangan terhadap media kritis menunjukkan kesenjangan antara perlindungan hukum dan realitas di lapangan. Tekanan politik. Selanjutnya ada penawaran solusi. Kasus nyata seperti serangan terhadap media kritis menunjukkan kesenjangan antara perlindungan hukum dan realitas di lapangan. Tekanan politik. Minimnya perlindungan hukum dan hambatan struktural lainnya menjadi penghalang utama. Suatu kasus juga menyoroti perlunya penguatan mekanisme hukum dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan pers dalam demokrasi. Pertama ada revisi undang-undang dengan menguatkan UU Pers dengan menambah sanksi tegas untuk pelanggaran kebebasan pers. 2. Pelatihan aparat dan edukasi masyarakat dengan meningkatkan literasi aparat penegak hukum tentang hak kebebasan pers dan HAM. Ketiga, ada dukungan infrastruktur digital dengan memastikan perlindungan terhadap media daring dari serangan siber. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jonathan. Baik, selanjutnya. Untuk penutup dari Richard A. Epstein, the basic conception of freedom that emerged from that tradition speaks to the complete freedom of action, except where it involves the use of force and misinterpretation against other individuals. This account of freedom speaks directly to the relationship between private individuals. It does not have an explicit government component. It suggests that the function of government is to restrain the use of force and fraud not only by private parties, but also by those who are entrusted with the power to govern and armed with the monopoly of force that this power entails. Di sini, Richard L. Epstein menuturkan bahwa konsep dari kebebasan pers itu sendiri datang dari kebebasan dari kita beraksi yang dimana kita tidak diperbolehkan untuk memaksa dan misrepresentasikan kebenaran kepada sesama. Dan kebebasan ini bebas dari kelompok-kelompok pemerintah yang ingin mengontrol dan juga kelompok-kelompok orang yang ingin mengambil alih informasi dan menyesatkan masyarakat. Dan di sini kunci kita adalah saling memberikan eksplisit informasi yang akan kita berikan kepada sesama kita. Baik, halaman selanjutnya adalah ucapan terima kasih untuk para audiens yang telah menonton presentasi ini dari awal hingga akhir. Kami terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada tutur salah kata maupun perbuatan dari kami. Sekian. Terima kasih.